kepada kita yang sudah menyampaikan sampai. Selanjutnya memasuki acara inti, yaitu acara inti dari yang akan disampaikan oleh Ustaz Fakhrul Rahman dari Universitas Al-Azhar. Kepada Ustaz Fakhrul Rahman dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah man jabbar al-wahidul qahar. Wa asyhadu an la ilaha illallah syarika lahu azizul ghafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mustafa al-mukhtar. Wa ala alihi wa sahbihi al-hadhar wal akhyar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli qul jal haqq wa zahral batil innal batila kana zahuqa. Yang kami hormati Bapak Ketua Takmir, Bapak Ibu, mungkin ada PRM, PCM yang kami hormati, dan Bapak Ibu semuanya, yang mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tak lupa pertama Bapak Ibu, ucapan alhamdulillahirabbil alamin kepada zat yang memang sepantasnya kita mengucapkan pujian. Dan ucapan yang pertama kali ketika kita membuka mata yaitu alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Dengan begitu Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk menambah bekal. Kita pasti menghadap Allah, Bapak Ibu. Maka ada beberapa ungkapan di para tokoh, kita itu hidup hanya menunggu dua panggilan. Satu panggilan sholat, dua panggilan menghadap Sang Rob Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita meninggal dalam kondisi husnul khotimah. Amin. Salawat wassalam untuk Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, anak cucu kita kelak mencintai Nabi Muhammad SAW dan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Ngapunten Bapak Ibu, kalau pertama yang izin harus di atas. Jadi Bapak Ibu kalau oke tiga ini kok menyangkir Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau anak-anak zaman sekarang ini mulai agak berat dengan sholawat. Loh, Mas Ustad, kalau dipanggil Mas Ustad mungkin enom kok. Meskipun wis tua juga, kalau pernikah Bapak Ibu. Anak-anak zaman sekarang ini, contohnya paling dekat anak saya mau. Anak saya pertama Bapak Ibu, TK apa Pak Ketua Takmir? Pulang dari sekolah TK itu langsung nyanyi wong kong ini kong tinggal banding. Langsung saya panggil anak saya, Fatimah Solehah, sini saya. Kenapa ya Anda? Nyanyi apa itu kamu? Bu guru kah yang ngajari? Tidak. Siapa yang ngajari? Teman. Jadi Bapak Ibu Allah, anak-anak zaman sekarang harus tahu mana yang lagu sepantasnya mereka ucapkan dan mana lagu yang tidak pantas mereka ucapkan. Contoh. Kalau tes anak-anak kecil itu gini, coba Mas yang lagunya yang paham lanjutin ya. Ya man sholaita bi kullil anbiya kullin nas ya man ban bil Islam, terus habibi ya syafi'i ya Rasulullah bi ummi wa abi. Enak ya Bapak Ibu deh. Cacil nenek ngomong ini. Kamu kan Bapak Ibu, bukan saya menyalahkan lagu, tidak, tapi harus pas untuk siapa lagu itu. Maka maksudnya berarti lagu itu kita sebagai orang tua nggak boleh nyetel di rumah, bukan begitu Bapak Ibu. Kita mungkin suka lagu itu, tapi anak kita akan mengikuti secara langsung. Nah sekarang saya mulai masuk gini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu yakin dengan surga neraka apa tadi?
yakin ya. Karena sekarang begini Bapak Ibu, ada anak-anak muda sekarang yang saya tanya, kamu yakin dan surga neraka? Yakin Pak. Tapi surga dan neraka sama aja Pak, sama-sama enaknya, nggak ada yang nggak enak. Padahal kita yakin Bapak Ibu, surga itu tempat kenikmatan, neraka itu tempat hukuman dan siksaan. Leres ya? Ngapunten sana. Dalam hadis yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW, neraka itu hukuman yang paling ringan adalah ketika Abu Thalib dihukum, kakinya masuk ke neraka, ubun-ubunnya mendidih. Niku hukuman yang paling ringan Pak. Itu karena apa? Karena Abu Thalib ketika itu menjelang meninggal dunia, ada para pembesar kafir Quraisy dan Nabi Muhammad SAW di situ, wahai pamanku, tolong kamu ucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku akan ngomong sama Allah, ya Allah, tolong masukkanlah pamanku ke dalam surgamu. Tapi apa yang dikatakan oleh para pembesar kafir Quraisy Bapak Ibu? Jangan wahai Abu Thalib, kamu akan mengkhianati agama nenek moyangmu. Kemudian Abu Thalib mengatakan, wahai Muhammad SAW, saya tidak akan mengkhianati agama nenek moyangku. Kemudian meninggal dunia. Kemudian Rasulullah dijelaskan oleh Allah SWT, hukuman Abu Thalib paling ringan di neraka karena doa Nabi Muhammad SAW adalah masuknya kakinya di neraka, ubun-ubunnya mendidih. Dalam ayat Al-Quran dijelaskan, neraka itu tempat minumnya nopo Pak? Nanah yang mendidih. Bukan nanah tok ya. Mendidih nanai pripun ibu? Oh nanah didih meleh. Dijelaskan orang yang di ahli neraka, yang di tempat neraka ini, dia ingin meminta minum kepada ahli surga. Aku ingin mencicipi minuman ahli surga sedikit saja. Karena aku minum nanah, bukan semakin hilang hausnya, tapi semakin haus. Jawaban ahli surga, tidak akan mungkin bisa mencicipi minuman ahli surga. Kalau Bapak Ibu pernah nonton sih cerita, ini cerita lucu mau nggih, boten serius mawon. Cerita lucu, ada kontraktor teng neraka, pun nanti presane pun nanti mirip dereng. Jadi ketika itu ada, ini boten hadis nggih, ini cerita mawon Bapak Ibu, jangan dipahami ini hadis. Jadi ada penduduk surga dan penduduk neraka sambil memanggil, "Hai penduduk surga, ya penduduk neraka, ada apa? Aku pengen coba ke surga dong, kita bergantian." Oke, kita sepakat. Bagaimana caranya? Kita sama-sama membangun jembatan. Nanti dari surga bangun jembatan, dan neraka bangun jembatan supaya ketemu di tengah. Nanti kita bisa saling bertemu dan bergantian. Oke, kita mulai besok ya. Oke. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Penduduk neraka sudah bangun nih. Sudah sampai di pertengahan perbatasan antara surga dan neraka, kemudian melihat, loh, kok yang dari surga kok nggak ada ya? Kemudian dipanggil, wahai ahli surga, mana kamu kok belum mulai bangun jembatannya? Kita udah mau jadi nih, tinggal sedikit lagi, tinggal dari kalian saja. Mohon maaf, kami belum bisa bangun karena kontraktornya di sana semua. Kontraktornya di neraka semua, nggak ada di surga. Jadi Bapak Allah, ini guyonan saja, bukan serius, bukan hadis gitu ya. Maksudnya begini, surga dan neraka kita harus tahu betul mana yang nikmat dan mana yang tidak nikmat. Contoh Bapak, ngapunten, kita di dunia tidak boleh pakai cincin emas ya Bapak ya. Cincin emas, apa nih kok? Kalung emas, gelang emas. Jadi laki-laki emang nggak boleh Pak. Perempuan boleh. Tapi Bapak Ibu Allah, coba kita renungkan dari aspek kesehatan. Dari aspek kesehatan, Bu, ngapunten, ibu-ibu pakai emas, gelang emas, cincin emas, anting emas, kalung emas, unsur-unsur dalam emas itu akan masuk ke dalam tubuh ibu. Tapi zat-zat yang jelek itu akan keluar bersama dengan darah bulanan yang ibu keluarkan. Aku Pak, hikmahnya salah satunya itu. Kita tidak boleh pakai emas karena nanti zat-zat yang beracun masuk ke dalam tubuh dan tidak akan keluar karena kita nggak pernah menstruasi. Yang tahu sih Bapak menstruasi betul itu gini, betul. Itu salah satu hikmahnya Bapak Ibu. Jadi
kita mulai paham surga kenikmatannya luar biasa, neraka hukumannya naudzubillah min dzalik. Surga kenikmatannya Bapak Allah. Satu, minumannya khamr pun boleh. Contoh minumnya kan bismillah. Patuningelan. Jadi khamr boleh di surganya Allah. Min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Jadi mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sungainya ini para ahli tafsir menjelaskan ada sungai air khamr, tapi tidak memabukkan, Pak Bu. Madu. Yang ketiga, susu. Jadi air putih di sana nggak ada, Bapak Ibu. Dan di surganya Allah SWT, apa yang sudah dilarang kita sekarang di dunia semuanya boleh di surganya Allah. Maka disebutkan oleh para ulama, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu adalah penjara bagi kita, Pak Bu. Tapi surganya bagi orang kafir di dunia ini. Makanya orang-orang kafir mau minum khamr, naudzubillah, mau zina, mau ngapain terserah. Itu memang surga mereka, Pak. Tapi kita di surganya Allah dibalas dengan begitu banyak kebaikan. Oke, Bapak Ibu sudah paham ya bagaimana surga dan neraka secara singkat. Gambarannya Bapak Ibu mulai membayangkan sedikit di surganya Allah itu sudah ada di depan mata. Pak, mungkin di dunia kita nggak boleh poligami Pak sama istri. Saya pun juga begitu Bu, saya godain istri, mau nggak kamu saya poligami? Nggak mau Mas. Langkai dulu mayatku, wah bet banget langkai dulu mayatku. Kon mati nggak bisa boleh nikah kan nonton gitu. Tapi Pak di surganya Allah kita mau poligami, mau 10 bidadari nggak ada yang cemburu Pak. Bu, untuk ibu-ibu yang di dunia mungkin disakiti oleh suami, di surganya Allah mau tambah bidadara banyak boleh. Sempat ada yang mengatakan begini Bu sama saya, ibu-ibu tanya, Mas Ustaz, apakah saya bisa masuk surga dengan suami saya yang tidak mau sholat? Bahkan suami saya itu omongannya kasar, Mas Ustaz. Semetu niku nggih kewan kabeh. Ketika marah dengan kita juga kewan kabeh, Mas Ustaz. Saya sampaikan Bu, ngapunten sangat. Apakah istrinya atau apakah suaminya Ibu itu Fir'aun? Boten nggih, boten. Suami Ibu ngapunten sangat sekeras-keras suami Ibu tetap tidak akan lebih keras daripada Fir'aun. Apa itu Fir'aun Bapak Ibu? Fir'aun itu orang yang mengaku raja, laki-laki yang lahir dibunuh, perempuan-perempuan diperbudak, dan mereka suruh nyembah Fir'aun. Tapi istrinya surga atau neraka bukan? Surga sih kan itu istrinya Asia masuk surga Bu. Padahal suami ini bejat. Nah, bahasa kita sekarang bajingan. Tapi masuk surga Bu. Pak, bagi Bapak juga bisa masuk surga Pak. Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut alaihissalam soleh sangat. Istrinya naudzubillah banget. Anaknya kok tambah naudzubillah. Tapi Nabi Lut surga atau neraka? Surga Pak. Jadi bukan alasan karena pasangan kita nggak cocok, karena saya nggak bisa masuk surga, masa enggak Bapak Ibu. Ajak kebaikan untuk keluarga. Contoh simpel. Ketika itu Bapak Ibu Allah ada kisah ibu-ibu, ini kisah nyata di Saudi Arabia. Ibu-ibu sedang menyiapkan makanan. Sudah makan makanan Bapak Ibu. Sudah siap, tamu sebentar lagi datang. Apa yang dilakukan? Ada anak kecil atau anaknya itu ambil pasir. Ambil pasir. Ambil pasir Bu, Pak. Anaknya ambil pasir, dilemparkan ke makanannya itu. Piur. Nah, punten Bu, kalau ibu menjadi ibunya anak ini, apa yang dilakukan? Oh, anak. Metu kabeh nih kok. Tapi yang dilakukan sama ibu ini mengatakan, idhab ilal haramain takun imaman fi. Pergilah kamu ke dua Mekah dan Madinah, dua kota suci, dan jadilah imam di sana. Ini kisah sinten Bapak Ibu? Kisahnya Imam Sudais. Ibunya, ngapunten, sayangnya sama Imam Sudais, ketika Imam Sudais berbuat salah pun yang keluar adalah lisan yang baik.
bukan apa emang kau emang anak suruh jadi ingat. Wah metu kabeh kata-katanya. Kamu kan kalau ada ibu begitu, ibu ngendika begitu, kamu ini seperti anak setan. Anaknya jembal, berarti ibu. Mohon maaf Bu Pak, ngapunten. Saya mengajak kita karena kebiasaan kita yang mungkin kita sadari atau tidak kita sadari kita lakukan. Memang berat Pak. Oh saya belum perkenalan nih, lo perkenalan singkat. Tes. Gitu. Dari tadi Masya Allah. Perkenalan singkat Bapak Ibu. Saya alumni Mualimin sini. Saya baru kaget tadi sampai sini. Loh, ini pondok asrama saya dulu sini Bapak Ibu. Asrama 8 gitu, sini gitu. Saya dulu di sini dan saya alhamdulillah mengizinkan jadi pimpinan Majelis Tarjih dan Tajwid pimpinan daerah Muhammadiyah. Kemudian tadi makanya Ustaz Iwana ada mohon izin belum bisa rawuh karena ada acara di PWM dan diserahkan ke Majelis Tablik dan saya salah satunya adalah anggota Majelis Tablik PWM pimpinan wilayah Muhammadiyah dan saya diutus jenengan mangkat Mas siap lah. Pokoknya kalau masalah badal-badal ini siap. Kalau niku ban serep Bu mangane wetenge lumayan, ngoten nggih. Oke, saya lanjutkan Bapak Ibu. Jadi kita ketika marah pun harus lisannya yang baik Pak Bu. Maksudnya bagaimana cara membiasakannya? Membiasakannya dengan diri kita sendiri Pak. Maksudnya saya sudah terlanjur dulu lisan saya jelek untuk anak saya. Tinggal istighfar Pak, mohon ampun sama Allah. Makanya ini mohon maaf, mumpung masih ada anak-anak kita kecil sekarang, diajak yang baik-baik Pak. Betul tadi Pak, takmir ngendiko, ajak anak-anak muda untuk ikut ke pengajian. Jangan cuma di sini orang-orang sepuh yang seakan-akan butuh bekal untuk menghadap Allah gitu ya. Padahal anak-anak muda juga ada kemungkinan yang meninggal dunia juga Bu Pak. Nah, kemudian kita sekarang mulai masuk. Bapak Ibu sudah paham tentang bagaimana surga dan neraka. Sekarang bagaimana sih cara kita masuk ke sana? Oke. Ada kisah dari Abdullah bin Salam. Sahabat ini Bapak Allah masih muda. Abdullah bin Salam ini masih muda. Nah, ketika Abdullah bin Salam ini cerita, ketika itu Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah hijrah pertama kali, dan semua orang kumpul ingin melihat wajah Nabi Muhammad SAW. Pengen melihat tuh bagaimana sih wajah Nabi Muhammad SAW. Sampai akhirnya ketika kumpul, Abdullah bin Salam mengatakan, saya baru pertama kali lihat wajah Nabi Muhammad SAW dan saya tidak pernah terbayangkan dalam pikiran kalau beliau itu adalah ahlul kadzab atau suka berbohong, berdusta. Saya melihat wajah kejujuran di pandangan Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, ya ayuhan nas, wahai manusia, afsus salam, sebarkanlah salam, wa'atimut ta'am, wasilul arham, wasallu billaili wan nasu niyam, tadkhulunal jannata bisalam. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Jadi Bapak Allah, Abdullah bin Salam itu mengatakan, saya tidak pernah melihat wajah kebohongan di wajah Nabi Muhammad SAW, dan beliau langsung mengatakan, wahai manusia, sebarkanlah salam, berikanlah makan, sambunglah tali silaturahmi, dan sholatlah malam ketika kebanyakan orang sedang tertidur. Tadkhulunal jannata bisalam, masuklah ke dalam surga dengan keselamatan. Kabutan Pak. Nak kula ulangi, enten sekawan iki menyebarkan salam, memberikan makan, menyambung tali silaturahmi, sholat malam. Ada yang membutuhkan biaya besar? Ada yang butuh sampai uang ratusan juta? Enggak ada. Jadi surga itu murah atau mahal Bapak Ibu? Murah. Yang mahal itu satu, istiqomah. Wis niku tok. Jadi kita nggak butuh mahal-mahal, nggak butuh ngapunten Bapak Ibu. Harga bir whisky bintang itu harganya 30, 50, 60, 70 ribu, bahkan 100 ribu ada. Kok apal mau apal? Wis tau tanglet. Kali bakule. Mboten nate ngicip Bapak Ibu, pun mboten nate ngicip. Saestu. Niki bibir masih suci. Jadi Bapak Ibu Allah mengenai surga itu gampang.
gampang. Ini hadis yang pertama. Nanti ada beberapa hadis yang lain. Pertama nomor itu sebarkanlah salam. Pak, Bu, ngapunten. Enten tonggo lewat, monggo, assalamualaikum, siap nggih Pak, Bu. Niku salam Pak, Bu. Nah, anak-anak zaman saniki benten nggih. Anak zaman saniki, "Hei, Bro. Gimana coy?" Oh, ini. Allah menang tuh bilang kalau anak zaman sekarang ada yang suka main TikTok nggak ini ya? Saya nggak tahu. Main TikTok goyang-goyang gitu ya. TikTok itu yang penting isinya baik, Bu, jangan yang goyang-goyang. Anak-anak kita diarahkan ke sana saja. Yang pertama, sebarkanlah salam. Salam mawon. Dalam hadis yang lain, ala man lam ta'rif wa man arafta, dan sama orang yang kamu kenal maupun tidak kamu kenal. Salam aja, assalamualaikum. Kita yakin itu Islam, salam, assalamualaikum. Kalau kita yakin dia bukan Islam, gak usah salam. Karena sekarang salam itu hanya untuk orang-orang yang kita kenal, Pak. Leres nggih. Kalau sama salam nggih namung kali Pak Ketua Takmir, terkadang kali Pak Bapak kula kesupen, kali Ibu kula kesupen. Jadi kita harus menyebarkan salam untuk masuk surganya Allah SWT. Dan mohon maaf Pak, dari ilmu sosial, ilmu psikologi niku, kita menyebarkan salam dengan teman, dengan tetangga, dengan keluarga. Satu, yang kita punya masalah jadi rasanya hilang masalahnya. Leres mboten? Leres. Mungkin kita pernah punya hutang uang, tapi kita dengan banyak salam, bantu, senyum, insya Allah hutang itu akan dia lupakan. Bahkan kelingan nggih mboten patek nesu banget lah. Niku pun pengalaman kula lah masalah kula niku. Jadi nek utang itu biasa mawon. Yang penting dibayar. Jadi salam itu penting ngono. Karena begini, mungkin Bapak Ibu melihat sekarang saya oke Mas Ustad, wah gendut terus laku punya istri. Ngapunten Pak Bu, anak saya dulu seusia mas-mas gini nih. Saya tuh pernah punya rasa minder gak laku. Apa ono sing gelem karo aku sing ireng beketil entut nguripan neh. Terus ngentutan urip meneh.